Jadi prinsipnya teman-teman, bahwa yang dimaksud dengan VAR Kids Equipment yang ada di VOR itu kan seperangkat engine alat yang kaitannya dengan tadi. Ada monitor untuk checking, ada alat-alat segala macam. Yang mungkin pernah ikut datang ke Hotel Merlin waktu itu pernah melihat, bisa kelihatan gambarnya seperti demikian. Ada upaya bagaimana replay operator dan wasit bekerja sama untuk bisa menganalisis kejadian. Nah, sumbernya dari mana? Itu kan pertanyaannya. Sebetulnya ini juga aplikasi yang sama terjadi. Kalau bicara jumlah, VAR itu boleh diimplementasikan seminimal-minimalnya 4 kamera. Itu live VAR, seminimal-minimalnya. Lalu itu kamera dari mana? Apakah dipasang fix di stadion atau enggak? Bisa dipasang fix, tetapi seminimalnya, kita bicara minimal dulu, inputannya itu adalah kamera yang digunakan dalam tim produksi sebuah pertandingan. Jadi dengan broadcast itu sama. Jadi pengambilan yang di VO, jadi ada bayangan gini, ada set kamera plan atau set kamera katakanlah mau 8, kita kebetulan untuk Liga 1 dengan standar yang free to air itu 8 kamera minimal, bisa lebih tergantung ini pertandingan. Itu yang melakukan tim produksi, partner kita, vendornya kita di LIB. Nah, tentu ada outputnya kan dari kamera-kamera tersebut. Nah, dalam pertandingan yang live atau bahkan mungkin tidak live tapi diproduksi, itu input itu akan masuk kedua, satu ke broadcast untuk yang tampilan broadcast televisi, yang kedua ke VOR. Tentu dengan masing-masing kamera ya. Karena apa? Tentu broadcast dia punya ini sendiri dengan untuk kualitas standar tayangan di televisi dari 8 kamera katakanlah, tentu kan tidak semuanya muncul 8-8-nya, ada susun. Nah, yang ke VOR juga sama. Pasti ada pertanyaan, kalau begitu kenapa nggak diimplementasikan dari kemarin-kemarin aja? Sama juga kan fungsinya. Di replay ada juga. Ya kan? Nah, tapi sekali lagi ada yang namanya PAR protokol di situ. Makanya kita betul-betul alatnya juga nggak sembarangan alat, orangnya harus tersertifikasi. Sebetulnya inputannya sama dengan TV, tapi yang mengolah beda. Karena ada satu lagi dikatakan tegas. Misalnya di TV kan pasti ada replaynya. PAR itu nggak boleh ngambil berdasarkan replay yang ada di broadcast, meskipun inputannya sama, tetapi yang boleh adalah harus replay operator yang tersertifikasi tadi, yang dijadikan sebagai dasar wasit PAR dan APAR. Nah, itu teorinya. Jadi apakah soal killing atau titik buta dan lain, ya tentu ini menjadi sangat kompleks ya. Kita ada 18 klub, nanti bisa jadi musim depan 18 stadion, tidak ada yang sharing misalnya. Sekali lagi, titik itulah yang akan dianalisa oleh tim VAR. Ada tim technical ground nanti yang kita jalan, dan kita akan koordinasi dengan broadcast di mana peletakan titik kamera yang selama ini mungkin satu-satunya konsideran adalah untuk kepentingan broadcast, untuk kepentingan siaran langsung. Tapi besok bisa jadi ada adjustment titik-titik mana untuk mensupport tidak hanya kualitas broadcast yang akan tampil di TV, tapi juga mana yang akan masuk ke POR untuk di-checking, mendapatkan sudut-sudut yang lebih baik. Apakah kita akan menambah? Bisa saja. Kita juga tentu akan melakukan dalam berjalannya waktu. Apakah kita akan tambah juga armada atau equipment untuk beberapa titik khusus? Tapi sekali lagi itu case by case basis. Jadi bisa jadi di stadion ini terjadi, di stadion lain cukup. Karena contoh stadion yang kemarin di mana? Piala Dunia di Surabaya, di Bandung, di Jakarta, dan juga di Solo, di Surakarta, itu kan sama juga. Itu menggunakan kamera produksi yang TV yang bertugas. Masukannya satu broadcast, satu untuk VAR. Dan so far nggak ada masalah juga kemarin. Terlepas dari kualitas, ada juga yang sampai nunggu lama, tapi secara titik-titik itu bisa disesuaikan case by case basis. Jadi setiap venue basis seperti apa, tentu akan kita analisa. Nanti ada technical ground kita yang akan melakukan assessment dan juga analisa. Gitu mas. Berarti broadcast itu dituntut siap juga ya? Ya, karena di tim PAR ini ada juga function area yang memang ditetapkan oleh FIFA. Satu misalnya, tentu tadi finance jelas, karena alur pendanaan harus pasti nih. Jangan sampai jadi proyek mangkrak misalnya atau gagal. Makanya itu kan nggak gampang juga. Yang kedua juga ada bidang misalnya wasitnya, SDM-nya. Nah itu komunikasi terus
antara federasi, komite wasit, FIFA dan juga kita. Ada kaitannya juga dengan teknologi yang itu tadi misalnya urusan dengan Hawkeye atau siapapun partnernya. Dan ada juga urusan broadcast termasuk stadium infrastruktur. Jadi memang sudah itu harus menjadi main preparation dan kita sedang dalam tahap terus berkomunikasi dengan broadcast kita karena harus dicocokkan kompatibel nggak antara TV-nya, kabelnya dan lain-lain. Jadi itu memang bagian. Wartawan kan mengejar PSSI dan LIB kan untuk soal VAR. Padahal kita juga pribadi sih baru tahu ternyata broadcast juga harus membantu ya. Ya. Kita tanya juga siaran broadcast sudah ready juga nggak gitu. Tapi pemahaman broadcast ini juga harus dipahami mas. Kan LIB menjalankan pertandingan. Untuk produksinya kan ada tim produksi kita. Nah ini kalau broadcast kan ada inputan juga. Jadi sekarang ibaratnya usernya nambah nih. Tadinya dari tim produksi masuk ke broadcast untuk di TV, broadcast right yang kedua masuk ke VAR untuk kepentingan yang lain. Yes. Berarti partner kita nanti memang tetap di kita juga untuk memastikan itu terpenuhi. Gitu. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.